Baik, selamat pagi. Ini mahasiswa yang belum ada. Kita mulai aja kuliah. Oke, minggu lalu kita sudah sampai ke urusan modeling. Eh, kita akan coba dari sisi praktis aja. Em, jadi algoritmanya kira-kira ada di bagian widget-widget model ini. Ada calibrated learning, KNN, tree, random forest gradient boosting, SVM, linear regression, logistic regression, naik bias, ada boost, curve fit, neural network, stochastic gradient, stacking. Oke. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemarin sudah dibahas sedikit, kita coba drill down masuk ke dalam beberapa. Kalau kita melakukan modeling, biasanya kita akan berusaha nyari algoritma apa yang bisa menghasilkan error yang paling kecil. Itu aja sih intinya. Nah, seringkali kita terpaku dengan apa sih namanya? Terpaku dengan parameter defaultnya dia. Jadi kita nggak ngerubah parameternya, kemudian kita coba eh, data itu dianalisa dengan parameter defaultnya dia. Dan ini punya masalah besar karena belum tentu optimal buat data yang kita lihat. Oleh karena itu harus dirubah-rubah sih sebenarnya parameter-parameternya itu. Oke, eh, ini saya highlight sedikit kelebihan dan kekurangan masing-masing aja ya. Tree random forest itu biasanya kalau kita harus melakukan pengambilan keputusan ini oke banget. Tree random forest. Untuk data-data yang linear kita bisa pakai linear regression. Untuk data yang cuman beberapa klasifikasinya beberapa, misalnya ya tidak atau panas dingin apa, jadi klasifikasinya cuma sedikit, kita bisa pakai logistic regression. Logistic regression biasanya bagusnya untuk dua, yes no gitu. Kalau itu oke, logistic regression. Paksain buat yang lebih dari dua juga masih bisa sih kadang-kadang. Naif bias biasanya untuk teks yang antar fiturnya saling tergantungnya lumayan. Nah, neural network itu seringkali diagung-agungkan sebagai algoritma yang segala bisa lah, kira-kira kayak gitu. Tapi parameternya banyak nih neural network, hati-hati aja. Jadi walaupun segala bisa, tapi parameternya banyak. Nah, yang seru lagi adalah ini, stacking. Stacking adalah kita pakai beberapa model, jadi kita melakukan stacking, numpuk sih sebenarnya, menumbuhkan satu model dengan model yang lain, gitu ya. Dengan cara itu kita bisa dapetin eh, apa ya, kebaikan dari masing-masing, kira-kira kayak gitulah, stacking kira-kira gitu. Oke. Ini pada kesempatan ini saya akan coba ngasih lihat bagaimana kita melakukan eh, tuning dari si parameter tadi. Oke, kita ambil data cari data yang rada gede aja. Kita ambil data set. Ini kita bisa lihat ini ya, ada yang besarnya 1 mega, ada yang 5 mega nih. Sentinus, ini teks. Nanti kita akan coba beberapa jenis data ya. Eh, Ini Sentinus itu teks dengan sentimen analisis. Sentimen artinya apakah ini beritanya positif atau negatif, itu sentimen, kira-kira kayak gitu ya. Di sini kita cari yang mega-mega lah datanya. Cuman ini agak lama nanti. Konsekuensinya prosesnya, bentar, mau mega atau mau yang kecil dulu biar ngerasain. Kayaknya mending yang kecil lah. Kan kita nggak perlu ngasih lihat yang ini ya. Oke, kita akan yang kecil-kecil dulu. Misalnya ini nih Titanic atau car evaluation. Oke, ini cuma kilobyte, datanya kilobyte. Eh, Variabelnya ada 4 di Titanic, car evaluation ada 6 variabelnya. Yang breast cancer variabelnya banyak banget, ada 9.000 variabelnya. Yang ini ada 10 variabelnya. Jadi ada dua yang beda nih. Dua-duanya breast cancer. Yang Wisconsin variabelnya cuma 10.
Cuman ada datanya ada 600. Kalau yang Titanic datanya ada 2000, variabelnya 4. Oke, kita coba yang lihat Titanic ya. Dan ini dia kategori, klasifikasi lah. Klasifikasinya mati atau hidup itu ya dulu. Oke, kita akan lihat. Bisa nggak kita mainin fiturnya untuk mainan Titanic tadi? Oke, oke. Sekarang udah ke Titanic udah dipilih. Kalau kita lihat datanya, ini datanya dia. Oke, kolom kolomnya ada 4. Yang satu ini, yang survive ini adalah yang klasifikasinya mati atau hidup. Oke, warnanya hitam dia. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat, kita akan evaluasi masing model. Oke. Jadi tekniknya cuma ini nanti kalau pakai R, pakai Python, tekniknya juga nggak beda jauh sih, sama aja sih sebenarnya. Oke, cuman yang ini lebih gampang buat ininya. Kita akan coba lihat beberapa ini model gradient boosting, logistic regression, nggak mungkin linear regression, neural network. Saya pengen ngasih lihat yang namanya neural network. Oke. Ini bisa SVM, KNN bisa diambil juga ya. Nah, ini dilihat, kelihatan random forest lebih lama ya prosesnya. Oke, ini Titanic aja lama juga ya. Oke, jadi teknik mainnya, dan ini nanti kalau kita pakai Python atau pakai R, pola pikirnya kira-kira sama. Kalau kalau boleh saran, saya selalu nyaranin kalau bisa pakai Orange dulu kita nyobanya. Nah, kalau Orange udah ngerti, kita boleh pindah ke Python atau R segala macam. Soalnya kalau langsung ke R Python, kita nanti ribet urusan sintaks dan sebagainya. Oke, ini udah selesai dianalisanya. Kita lihat hasilnya. Eh, Kelihatan tree 0,821, random forest 0,821, neural network 0,816, logistic regression 0,77, gradient boosting 0,16. Jadi gradient boosting sama neural network hampir sama. Oke. Mungkinkah ini di presisinya dinaikin lagi? Nah, di sini kuncinya. Kita jujur ini mainnya nyoba-nyoba sih. Kita nyoba-nyoba banget. Nah, ini kita lihat tree sama random forest ya. Bisa dinaikin lagi nggak? Di sini ada parameternya dia, minimum number of instance in a leaf. Jadi tiap leaf ada 2 instance. Instance itu data. Ada 2 instance minimum. Do not split subset smaller than 2. Jadi ini udah presisi banget karena dia 2, limit maksimal tree depth to 100. Jadi dia akan menganalisa sampai tree-nya kedalamannya 100. Jadi cabang rantingnya sampai 100. Ada 100 gitu ya. Konsekuensinya apa dari sini? Kalau kita tree depth-nya dikecilin, dikurangin dari 10, 100, kemungkinan besar dia akan tidak presisi. Jadi ini kalau angka ini yang ini ya, 22 kita naikin, terus 100 kita turunin, dia akan tidak presisi. Coba kita lihat, ini saya naikin ya. Saya naikinnya nggak jauh lah, saya bikin 5, ini juga 5, ini 100 saya bikin ekstrim ya, 20. Oke, jadi saya bikin ekstrim 20. Dia lagi ngitung lagi, nilainya akan jatuh, tapi jatuhnya nggak fatal banget ya, 0,82. Tapi jatuh dia. Tadi kan 0,821, sekarang 820. Oke, coba kita lihat lagi tree. Jadi ini konsekuensi dari parameternya jadi instance-nya dinaikin sama tree depth-nya diturunin, waktu yang dipakai untuk melakukan perhitungan komputasi itu jadi lebih pendek. Jadi kita bisa pendek hitungannya, eh, tapi kita tidak ada penalti, tidak drastis banget penalti di sisi akurasi. Oke.
Coba ini saya turunin jadi 10. Parah banget ini. Ini saya naikin lagi 10 ya dulu ya 10. Ini jatuhnya seberapa jauh jatuhnya. Jadi mainnya gini sih sebenarnya cara mainnya. Tuh turun 0,819. Oke. Tujuan kita sebenarnya jadi ini buat dapat insting bahwa oke, ternyata eh, apa dengan merubah parameter ini kita akan merubah presisinya dia. Jadi biasanya presisi akan berurusan dengan komputer, computing powernya dia, seberapa kuat komputer yang harus dipakai dan seberapa apa lama waktu juga akan berpengaruh di sini, gitu ya. Cuman ini penaltinya nggak gede-gede banget sih, masih sekitar 0,8 sekian. Coba kalau saya naikin, ini tetap jadi dua, ini 200. Nggak bisa lebih gila lagi. Jadi 0,281 udah pol, nggak bisa lebih lagi. Jadi udah pol banget. Sekarang kita lihat random forest. Nah, random forest juga cara berpikirnya nggak beda jauh, oke, dengan tree tadi. Cuman dia sama, dia lagi di set 2, terus number of tree-nya 50. Coba saya akan naikin number tree-nya jadi 100. Efeknya gimana? Harusnya lebih presisi, cuman apakah dengan 100 ini dia lebih bagus hasil presisinya? Oke, tuh liatin lama, dia lebih lama, lama banget jadi lebih jelek 0,818. Oke, jadi 50 lebih bagus, coba kita turunin dari 50 ya. Sorry, sorry. Saya kasih 20. Ini saya contreng-contrengin. Ini nanti harus dicatat ya kalau saya contreng balance class distribution efeknya gimana. Jadi harus dicatat banget sih sebenarnya. Balance class distribution kayak gimana, replicate training gimana, ini dilihat semua. Wow, nggak ngefek. Jadi ini paling pol 50 nih. 50, coba kalau kita weighting by class may decrease performance. Nggak boleh berarti. Ini 2. Susah. Berarti tri lebih bagus. Untuk data ini ya, untuk data ini trinya lebih oke. Saya balikin lagi. Ini nggak usah dipakai, ini nggak usah dipakai. Ini 5, ini 50. Tadi 2 ya benar ya. Limit depth individual tree. Coba. Oh, lebih parah lagi. Jadi malah parah banget. Jadi ini nggak bagus. Jadi yang defaultnya dia lebih bagus. Defaultnya adalah 50 dan 2 kalau nggak salah. Coba bener nggak? Ya, sekarang malah nggak bisa balik lagi. Oke, sekarang kita lihat logistic regression. Kondisinya adalah logistic regression 0,774. Bisa nggak kita rubah? Ini sebenarnya masalahnya masalah logistic regression sebetulnya. Karena dia hanya ada 2 nilai di klasifikasi, mati atau hidup. Oke. Nah, dia parameternya kayak gini. Tipe regulasinya ada reach L2, ada lasso L1, kemudian strength-nya bisa diatur di sini. Oke. Nah, ini coba kita rubah jadi lebih strong ya. Strong, extreme strong ya. Efeknya gimana? Jelek banget, berarti kita harus bikin jadi weak dia. Jadi ini untuk masing-masing data training,
parameternya beda-beda sih sebenarnya. Oke. Ini gradient boosting, sorry. Tadi logistic regression. Ini saya akan rubah jadi week. Nggak bisa. 774. Nggak bisa. Parah. Coba kalau saya weeknya ekstrim banget. Week banget gimana efeknya? Ini week sekali ya. 774. Nggak bisa. Coba saya rubah dari sisi algoritmanya. Ini saya ganti ke lasso. 774. Jadi udah pol 774 nggak bisa diapain lagi. Oke. Eh Ya udah nasib berarti nggak bisa. Yang ini saya balikin lagi ke reach L2. Kemudian ini 8 kalau nggak salah tadi teh. Ya udah seginilah. Aslinya gitu ya. 774. Gradient boosting dia nilainya berapa ini? 0,816. Oke, kita coba lihat bisa berubah nggak dia? Learning rate. Nah, ini learning rate-nya yang seru. Ini biasanya kalau learning rate-nya pelan, dia kemungkinan buat lebih presisi lebih tinggi. Cuman konsekuensinya waktu yang dibutuhin lebih lama. Itu sih. Jadi ini learning rate penting banget. Oke. Eh, oke, ini udah coba learning rate-nya saya turunin lagi ya. Saya turunin jadi 50, 0,05. Ini pelan banget nih learning rate-nya. Jadi logika berpikirnya cuma gitu-gitu aja sih sebenarnya. Mainan kayak ginian. Oke, nggak berubah. Gradient boosting nggak berubah. Coba number of trees-nya saya naikin jadi 200 misalnya. 1000 misalnya. Iya lama 1000 ya. 1000 lama. Dengan learning rate-nya pelan banget ini. Kelihatan lama dia berjuangnya. Jadi permainan dengan algoritma-algoritma ini adalah kira-kira gini cara bermainnya. Ini masing-masing tergantung data ya. Beda data, beda hasil sih sebenarnya jujur. Jadi training datanya beda-beda. Nanti objektifnya adalah bagaimana kita bisa dapat error yang paling kecil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira itu sih mainan algoritma. Dan beda data dia beda kemampuan performance. Masih tetap 0,0816. Jadi nggak berubah banyak. Walaupun waktunya dibikin lebih lama. Jadi ini udah pol 100. Terus ini 0,1 pol juga. Jadi udah optimis, paling optimis di sini. Eh, Coba kita ganti metodenya ya. Ini gradient boosting sama random forest jadi satu nih. Ini ada kita coba ganti metodenya. Oke, pakai SG boost 0,16 nggak berubah. Nih saya rubah lagi. It's oh. Nah, naik dia. Gradient boosting naik, dia naiknya di extreme gradient boosting sama random forest dijadiin satu dia. Random forest sama gradient boosting jadi satu, dia naik. Oke, coba saya rubah learning rate-nya. Ini 0,3, saya pakai 0,1. Efeknya gimana? Masih tetap. Jadi dia polnya segitu kira-kira dengan gradient boosting. Coba kalau saya ganti pakai yang ini, gradient boosting cat boost.
0,814. Jadi yang paling bagus adalah yang ketiga, yang ini. Tapi kita naiknya nggak banyak banget sih sebenarnya. Cuman itu berpengaruh kalau data gede ya. Kalau data gede, misalnya 0,81 sekian, 0,81 atau 0,82. Jadi bedanya cuma 1% lah. Beda 1%, tapi kalau dari datanya ribuan, 1% itu gede loh. Jadi mikirnya kayak gitu cara berpikirnya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita dapat sepresisi mungkin. Kira-kira gitu ya. Oke, ini udah. Sekarang kita masuk ke neural network. Nah, ini seru, neural network seru banget. Ini neurons. Nah, ini saya harus pakai gambar paling enak sih. Neural network itu yang seru dan keren ini sebenarnya. Neuron kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di gambar. Nah, neuron adalah titik-titik ini nih. Titik-titik ini neuron. Nah, cara dia nulis, sorry. Neurons in hidden layer 100. Artinya dia punya satu layer aja. Jadi layernya cuma yang ini doang. Ada 100 neuron di layer ini. Saya bisa bikin beberapa lapis. Kayak ini ada 2 hidden layer. Jadi ini ada input, ada output, ini ada hidden layer. Cara berpikirnya gitu ya. Ini ada input, ini output, di sini ada hidden layer. Oke. Kalau satu hidden layer kayak gini bentuknya. Ini ada 2 hidden layer. Oke, kalau saya mau bikin ekstrim, saya bikin 2 hidden layer. Jadi cara nulisnya ini 100 sama 100 lagi. Kayak gitu bisa. Konsekuensinya jadi lebih horor nih ya waktu yang dibutuhin. Saya saya rada ngeri-ngeri. Oke. Tapi kebayang cara nulisnya gini. Kita bisa punya beberapa hidden layer, misalnya 3 hidden layer, 100, 100, 100. Bisa kayak gini. Oke, pakai koma aja. Ini beres ya. Nah, ini buat ngasih lihat dulu nih ya parameternya. Jadi parameter siapa namanya? Neural network ini yang paling horor di antara semua algoritma, dia yang paling horor. Dia paling fleksibel, konsekuensi yang terjadi adalah eh, kalau kita jago, kita bisa dapat yang hasil yang presisi sih sebenarnya dari neural network ini. Cuman ya tadi apa konsekuensinya harus kita tanggung. Misalnya dia presisi tapi waktunya lama, males. Kira-kira kayak gitu. Jadi males banget nih kalau udah presisi lama males. Jadi kita bisa kayak gini 100, 100, 100, oke, bisa. Bisa juga gini nih. Ini urusan hidden layer dulu ya, hidden layer kayak gitu. Nah, kemudian ini ada dalam hidden layer, dalam sini ada fungsi. Dalam sini ada fungsi. Ini fungsinya ada beberapa di sini. Ini ada relu, ada tangha, ada logistik, ada identity. Oke, ada 4 fungsi. Oke, relu itu paling gampang gambarin sih. Relu neural network means. Relu tuh fungsinya kayak gini. Jadi jadi ini fungsi ini ada di dalam neuron-neuron ini. Kalau ada nilai yang di atas apa sih namanya? Ini nih ada. Nah ini ada beberapa nih. Nah ini kelihatan semua langsung. Relu fungsinya kayak gini. Jadi kalau nilainya di bawah Y-nya di bawah X-nya di bawah ini nggak keluar apa-apa di Y. Dia hanya keluar kalau X-nya positif. Itu relu. Oke. Cuman mereka juga bikin relu yang agak bocor. Ini X-nya akan keluar nilainya. Sini. Dia bikin yang bentuknya sigmoid. Sigmoid itu semuanya positif ya. Semuanya ada di ini positif. Eh, bentuknya kayak gini. Ada yang tanha. Oke, tanha kalau negatif keluarnya kayak gini. Ini bagusnya kalau buat klasifikasi sih yang tanha. Relu kebanyakan kita makainya relu. Tapi kita ntar coba-coba aja. Dicoba-coba aja. Relu efeknya gimana? Tanha gimana?
Leaky dia nggak ada, yang ada cuman apa aja? Logistik sama identity. Oke. Ac- Activation, activation, eh, identity. Bentuknya kayak gini. Ini fungsi linear dia ya. Coba lihat di sini. Ini identity kayak gini bentuknya. Mirip sama relu kira-kira. Oke. Eh, sigmoid sama hyper tangan, tanha, hyper tangan. Coba lihat di sini. Satu lagi selain identity itu apa? Logistik. Logistik itu yang ini ya. Yang sigmoid biasanya logistik itu yang ini nih. Apa yang sigmoid dia bikin logistik ya? Coba. Istilahnya suka diganti-ganti sih. Tadi logistik. Itu bentuknya kayak gini logistik. Oke. Sigmoid lah berarti. Tadi istilahnya sigmoid, yang ini istilahnya logistik. Beres ya? Oke. Sekarang kita percobaan. Cobaan. Efeknya kayak gimana? Oke. Buset. Oke. Ini neural networknya 0,816. Kondisinya hidden layer-nya 100. Coba saya turunin hidden layer-nya. Jadi 20 misalnya. Ini udah kecil ya. 20 dikecilin. Efeknya gimana? Neural networknya 0,810. Oke. Saya turunin 20. Jadi kita dapat penalti 0, sekian. 0,81 tetap cuman dia bukan 6 lagi, 0. Berarti 20 terlalu kecil, kalau 50 gimana? Nggak keluar, lama banget. Oh, masih ngitung. Oke, 50 0,812. Berarti tadi 100 sudah oke banget sih sebenarnya. 100 sudah oke. Kita kalau mau dicoba, sekarang kita cobanya agak lain. Saya akan pakai dua lapisan hidden layer tadi. Eh, ini 20 aja, nggak usah gede-gede. Oh, lagi running dia. Oh, stres dia. Running. Coba kita lihat ya efeknya apa di. Jadi dia ada dua lapisan, satu 100, satu 20. Oke, lagi ngitung dia. Oke, naik dia 0,819. Saya kasih layernya kayak gini. Coba saya ganti ini jangan pakai relu, saya pakai logistik. Biasanya jatuh sih. Logistik nggak sebagus relu. Oke, kita coba pakai logistik, efeknya kayak gimana. Jadi nanti kita mainnya coba-coba seperti ini sih sebenarnya. Tapi kalau kita udah sering nyoba, kita jadi punya insting. Kira-kira kalau data seperti ini enaknya pakai apa gitu ya. Misalnya teks. Biasanya teks itu pakai night bias. Nah, gambar bisa aja pakai neural network. Tapi neural networknya harus dicun banget nih.
Neural network ngecunnya setengah mati sebenarnya. Ngecun parameter neural network setengah mati. Dan ini coding ini kita biasanya codingnya pakai Python. Ini belakangnya Python juga sih sebenarnya. Coba ada di sini sih sebenarnya. Jadi di kondisi realnya kita pakai Python codingnya. Coba keras atau TensorFlow ya. Ini bentuknya kayak gini, yang benernya kayak gini bentuknya. Horor. Ini cuma ngupload doang. Nah, linear regressionnya di sini. Y. Ini dia nih. Ini nggak keluar bentuk neural networknya ya. Saya mau cari neural networknya sih sebenarnya. Berarti bukan di TensorFlow, di keras. 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 Nih. Ini dia. Ini adalah datanya. Oke. Nah, kerasnya sebenarnya kayak gini nih. Jadi tadi yang namanya neural network nih, perhatiin dia makainya relu, sigmoid, kemudian dia ngasih tahu ada berapa node, ada 8 node, di sini ada sigmoid 1 node, inputnya sendiri ada 12, activationnya relu, jadi cara masukinnya kayak gini. Kalau di Python, oke. Dan ini dia ngasih tahu modelnya sekuensial, jadi maksudnya adalah ini kayak gini nih. Ini input harus hidden network pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi bentuknya sekuensial kayak gini. Jadi bentuk codingnya kayak gini sih. Kalau kita pakai orange, ini jadi nggak kelihatan. Model add, dense, berapa node, model sekuensial ini hilang di orange. Dibuang supaya lebih gampang. Cuman dia kita harus ngasih masukan relu. Cuman kita nggak bisa bedain di dua hidden network. Kita semua relu semua. Kalau di sini kita bisa ngatur. Hidden network pertama, hidden layer pertama kita makanya relu. Hidden network kedua kita makanya sigmoid. Itu bisa diatur di keras. Oke. Coba kita lihat sekarang efeknya kayak gimana. Turun dia jeblok. Pakai logistik jeblok. Jadi paling bagus relu. Dia naik ke atas. Nah sekarang solvernya, dia solvernya pakai Adam. Adam nggak bagus. Ya pas-pasan aja. Yang dahsyat yang ini sih sebenarnya. L, B, F, G, S, B apa gitu. Yang ini paling gila nih sebenarnya. Oke. Nah ini lagi ngitung lagi. Jadi dia bisa lama-lama bisa mendekati tree atau random forest. Nah, sekarang sama dengan tree udah 0,821. Saya rubah solver nih. Pakai itu. Oke. Jadi asik sih neural network, cuman konsekuensi yang kita tanggung adalah dia butuh perhitungannya lebih lama daripada tree sama random forest. Dengan presisi sama dengan tree. Gitu ya. Kalau kita naikin ini, regularization-nya, coba kita naikin. Kayak gimana?
naikin. Kita lihat efeknya aja. Oke, masih tetap sama. Jadi ini nggak terlalu efek. Ini turunin aja. Yalah. Oke. Udah Pol kayak gitu. Ini bisa kita lihat di sini nih. 89%. No. Coba kalau ini kita rubah ya. 50 sama 20 efeknya gimana? Turun. Coba kita bikin 3 layer. 20, 20, 50, 20, 20. Dan semuanya pakai relu. Layernya 3 nih sekarang. Oke. Kita lihat di sini ya persentasenya. Nggak bisa. Jadi yang nolong banget sebetulnya banyaknya neuron di hidden layer tadi. Ini tadi 100, coba saya masukin 50 di sini, ini 20-nya nggak usah dipakai. Efeknya gimana? Bisa naik nggak? Coba. Ini setengah mati dia itu. Ngitungnya setengah mati nih dia. Oke. Paling bagus dia 20. Yang tadi sih 20. Oke. Kalau ini saya naikin jadi 200 gimana? Ini penasaran doang ya. 9%, 19, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Turun. Berarti 100 hidden layer sama 200 hidden layer itu yang paling udah pola, nggak bisa. Ya ntar kalau mau serius dicoba-coba sih. Jadi kita banyak main coba-coba kayak gini sih dengan data yang kita punya. Ini datanya data ini ya, data apa sih namanya? Data eh, Titanic. Kalau kita ganti data yang lain, beda lagi akibatnya. Ini Titanic, ini tutup. Ini data kita rubah sekarang. Car evaluation ada 1.700 instance, variabelnya cuma ada 6. Coba kita lihat efeknya kayak gimana. Sekarang kita car evaluation. Oke, datanya kita ganti. Nah, ini hitung semua nih dia. Ini lagi ngitung yang teri. Ini sekarang bukan data Titanic lagi, sekarang car evaluation. 71%, 80, 90, 100. Oke. Ini beda banget sama Titanic yang tadi. Di Titanic kita kesulitan untuk mencapai 90. Ini perhatiin di car evaluation kita udah mendekati 100%. Neural network hampir 100%, 99,1. Jadi hampir 100% dia. Tree 97, random forest 96, neural networknya sendiri hampir 100%. Jadi neural network oke banget sih di sini. Oke. Jadi kita bisa lihat beda data, efeknya beda banget. Oke. Kalau kita ganti lagi, ini data car evaluation ya. Coba kita ganti lagi datanya, kita ganti breast cancer ini yang Wisconsin ya. Yang Wisconsin ini punya 10 variabel, ada 683 instance, variabelnya cuma 10. 10. Oke. Hitung lagi, efeknya kayak gimana. Ini 50%, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Ini sama, hampir full.
neural network turun, tapi tetap masih oke. Random forest naik, malah yang lebih bagus. Terus logistic regression malah naik, gradient boosting naik. Jadi yang paling bagusnya random forest, kedua logistic regression. Jadi berubah sih sekarang. Tapi ini rata-rata udah 96%-an tingkat presisinya. Jadi ini oke banget sih. Oke, tinggal algoritma yang ada. Ini tadi datanya data kanker ya. Kanker yang Wisconsin dengan variabel 10. Kalau kita sekarang saya akan coba teks. Sentinus ini variabelnya ada 7, instance-nya ada 2000, ini bentuknya teks. Nah, ini kita harus nyobain naive bias sih sebenarnya. Saya harus dimasukin nih. Oke. Kita lihat bentuk datanya seperti apa. Ini datanya seperti ini. Jadi ada sentimen negatif, positif, netral. Ada 3 sentimennya. Negatif, positif, netral. URL-nya apa, judulnya apa, keyword-nya apa, kontennya apa, penulisnya apa, source-nya dari mana, tanggalnya kapan. Jadi kita punya, kalau ini kontennya kita gedein, gede nih kontennya, tulisannya. Waduh, 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 waduh. Ini kontennya bahasanya bukan bahasa Inggris ya? Ya nggak apa-apa lah. Nggak peduli sih sebenarnya. Dia nggak peduli kontennya bahasa apa. Yang penting dia ngitung jumlah kata ini, dia negatif, kata ini positif. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Nah, supaya lebih seru, saya akan nambahin naive bias di sini. Oke. Ini parameternya nggak ada, naive bias nggak ada parameternya. Kita lihat efeknya sekarang. Waduh, perjuangan banget ya. Coba lihat test score. Ini langsung error, errornya apa? Nggak ada tulisan, nggak ada tulisan soalnya. Waduh, 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 waduh. Oke, saya kurangin lah. Ini ada stop ini berarti ada error sih. Oke, saya kurangin ya. Saya masukin naive bias ke sini. Oh iyalah. Oke. Oh, proses dulu. Text mining. Saya harus rubah. Ini karena datanya teks ya. Saya masukin sini dulu. Oke. Korpus. Data jadi masukin korpus. Oh, alah. Ini masalah ini. Jadi bentuknya, oke, saya punya masalah ini. Dia datanya nggak bisa langsung diproses. Yang ini saya rubah harus teks jadiin korpus. Coba ada nggak di sini? Interchange. Data text mining korpus. Nggak mau dia. Ini seru nih urusannya. Dia masih nggak mau baca datanya soalnya. Datanya error.
Bukan di teks berarti datanya dia. Ini saya belum tahu nih enaknya diapain ini. Kalau saya masukin back overs mau nggak dia? Wah ini nggak bisa ini kayaknya. Saya belum tahu caranya. Untuk dataset yang seperti ini enaknya diapain belum kebayang. Teorinya sih gitu, cuman ini datanya horor. Bentar, teks. Ini buat baca teks file. Oke. Ini kebaca sih datanya kayak gini. Ini bahasa apa ya? Oke, wah nyerah deh, nyerah. Sementara nyerah, eh, nyerah. Ya udah, sementara nyerah. Saya harus nyari lagi ya. Ada nggak yang teks lagi? Philadelphia Crime. Tapi bukan teks itu. Ini kalau kita perhatiin ada yang ada targetnya ada yang targetnya nggak ada. Jadi yang targetnya nggak ada itu lebih seru urusannya karena kita harus nentuin target sih sebenarnya. Targetnya apa? Oke. Eh, yang teks cuma itu aja, tapi teksnya bukan bahasa Inggris ya. Ini teksnya bukan bahasa Inggris, jadi nggak rada pusing kepala. Oke. Oh, Slovenia News Portal. Which contain political, business, economy, financial, subset cover, only Davis, news article, annotated, positive, negatif, neutral. Jadi ini 200 dokumen dari Auto News dataset. Original korpusnya konten segitu. Berarti dia korpus sih sebenarnya. Eh, Slovenia. Slovenia. Dataset masuk ke korpus. Korpus bisa jadi back overs nggak? Nggak keluar apa-apa ini.
Di sini nggak keluar nih. Kalau ada titik-titik ini berarti nggak keluar. Sorry, nggak bisa, nyerah. Jadi ini makhluk ini menyerah. Akhirnya nyerah juga ya. Tapi ini satu-satunya yang teks ini yang ini soalnya. Nggak ada lagi yang lain. Yang lain bukan teks ini. Ini banyaknya breast cancer ya. Ini banyak breast cancernya ya. Oke, ya udah. Jadi poin gedenya kira-kira itu aja, poin gedenya. Nah, sekarang kita akan ganti topik lah. Udah kebayang ya? Saya punya waktu sekitar sejam. Kita akan rubah topiknya sekarang, masalah visualisasi. Jadi masalah pertama adalah model. Kita cari model mana yang paling cocok untuk data tertentu. Cuman ternyata tadi yang teks ini saya pengennya bisa pakai naive Bayes. Ternyata agak susah. Nah, untuk visualisasi, ini model udah ya dibahas. Nah, visualisasi adalah supaya kita gampang bercerita sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah menganalisa data, terus nanti kita bisa cerita. Ceritanya seperti apa? Paling gampang cerita bentuknya gambar. Kalau cerita berbentuk apa sih namanya? Berbentuk tulisan, lebih susah orang nangkepnya. Jadi lebih gampang visualisasi sebenarnya untuk supaya kita bisa cerita. Intinya itu aja. Jadi ini ada visualisasi, tujuannya untuk bercerita tentang hasil analisa yang kita kerjakan. Oke, kita visualisasi gampang-gampang dulu ya. Visualisasi gampang-gampang dulu. Datasetnya saya ambil dataset paling gampang tuh iris sih sebenarnya. Sini ada iris nggak sih? FGHI. Iris ini dia. Ada 5 kategori, ada 5 variabel, ada 150 data, ada 5 ini saya ambil irisnya. Oke. Kita lihat datanya, data table. Nih datanya. Jadi ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Cuman kalau dari data kayak gini kita susah buat cerita karena ini datanya angka kayak gini. Yang sebelah kiri adalah klasifikasinya. Angka sepal length 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 itu iris setosa. 4,5, 3, 1,4, 0,2 iris setosa. 4,7, 3,2, 1,3, 0,2 iris setosa dan seterusnya. Jadi kalau cerita kayak gini susah. Orang susah buat dapetin rohnya lah. Oke, paling gampang kalau mau dapetin rohnya adalah kita gambar. Ini kita tidak melakukan klasifikasi dulu, kita langsung gambar aja buat melihat si datanya. Ini ada beberapa pola visualisasi, ada scatter plot, ada line plot, ada bar plot, ada CV, ada mosaic display, ada freewiz, ada linear projection, ratwiz dan sebagainya, banyak banget. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jujur saya lebih sering pakai tree viewer, scatter plot. Dua itu yang sering saya pakai sih. Yang lain nggak terlalu, jarang dipakai. Jadi saya pakainya dua ini yang banyak dipakai dan gampang banget soalnya buat bikin cerita gampang. Oke. Kalau scatter plot tinggal ditarik aja, masukin ke sana.
Ini tanpa proses ya, kita tidak proses, kita tidak melakukan modeling apa-apa, langsung kita bisa lihat di sini. Ini udah enak banget ngelihatnya. Ini ada 3 jenis iris. Ada iris setosa warna biru, iris versicolor warna merah, iris virginica warna hijau. Kalau kita lihat iris yang warna biru itu sendiri dia, misah langsung. Sementara iris yang versicolor sama virginica itu kecampur datanya. Antara merah dan hijau nyampur banget. Kita bingung untuk milahnya sih sebenarnya. Karena ada banyak yang hijau masuk ke merah, merah masuk ke hijau, batasnya kelihatan ini ada dia berusaha ngasih batas, tapi susah lihatnya. Ini kalau kita lihat dari sepal width sama sepal length. Sepal width, sepal length itu apa? Kita bisa lihat di bunga irisnya sendiri. Iris classification. Image. Nah, ini paling enak lihat di sini. Sepal itu yang gede, petal itu yang kecil. Ini kayak bunga anggrek ya. Bunga anggrek sih enggak kayak gini anggrek. Dia mirip-mirip. Oke. Jadi sepal yang besar, petalnya yang kecil. Oke. Jadi kita lihat yang besarnya, jadi daun bunga yang besarnya, efeknya kayak gini. Kalau kita lihat dari sisi sepal length, sepal width. Kalau kita lihat dari petalnya, petal length, ini petal width. Nah, lebih enak lihatnya kalau dari petal kelihatan ini misahnya lebih gampang buat dipisahin sepalnya. Sepalnya hampir kecampur antara versicolor sama virginica. Setosa sih beda sendiri nih, kelihatan setosanya beda sendiri. Cuman kalau versicolor virginica agak campur, di sini ada titik-titik yang nyamburnya di situ. Dan konsekuensi titik-titik itu kita bisa cerita bahwa proses klasifikasinya kita bakal dapat kesulitan di sini. Terus ya, itu visualisasinya. Oke, coba kita lihat lagi. Ini saya punya data seru nih sebenarnya. Coba bentar ya. Bisa nggak kita pakai? Oke. Coba. Saya ini rada ngaco nih. Locate credit. Oke. Susah. Susah. Oke. Eh, Ini udah urusan dengan si Iris beres dulu. Kita akan coba ganti data pakai Titanic biar ngelihat. Tapi ntar saya pengen ganti data yang lain lagi. Ini udah. Oke, datanya saya ganti. Sekarang pakai Titanic. Titanic. Oke. Nah, ini kita coba lihat pakai scatter plot bisa keluar kagak. Bentuknya cuma kayak gini doang kalau pakai scatter plot. Karena datanya cuma yes no doang. Dia cuma dua apa sih namanya? Dua titik atau beberapa titik aja. Misalnya kalau umur dia punya 2 variabel, anak, child sama adult dari sisi umur ya. Jadi dari sisi umur ada child, ada adult.
Kemudian child itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi tidak ada yang jadi kru. Kalau adult tuh ada yang kru, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi bentuk datanya kayak gini banget. Oke. Kalau kita pakai scatter plot. Ini kalau kita rubah, sumbu X-nya adalah umur, sumbu ininya adalah survive. Nah, kita bisa lihat datanya kayak gini. Jadi adult sama child mati atau hidup. Kalau hidup yes, mati no, gitu ya. Tapi dari sini kita nggak bisa lihat berapa, kita nggak punya gambaran berapa yang hidup, berapa yang mati dari sini. Oke, nah di sini baru kita mainin dengan itu bedanya scatter plot sama tree-nya ya. Nah, kalau ini ya kepaksa kita melakukan tes lagi. Ini tes cepat aja lah ya. Modelnya yang paling bagus tree sama random forest ya. Neural network suka rese. Kelihatan yang bagus tree, random forest 0,819, tree-nya 0,2. Jadi lebih bagus sedikit tree-nya. Ini kita bisa buang-buangin. Remove, ini remove, ini remove. Oke. Nah, kalau udah kayak gini lebih enak jadinya. Visualisasinya lebih gampang dilihatnya. Daripada yang scatter plot, yang ini lebih gampang melihatnya karena kita bisa, ini adalah cara mengambil keputusan. Jadi nanti misalnya kita punya data, misalnya presiden punya data, terus misalnya gini, data yang paling seru adalah bagaimana kita membantu orang miskin. Oke, datanya kan bisa banyak ya. Ada jumlah penghasilan, tingkat pendidikan, apa segala macam. Nah, waktu kita pengen ngambil keputusan buat membantu orang miskin tadi, parameter mana yang pertama kali harus kita lihat. Nah, dari data itu kita bisa melihat yang ini sih sebenarnya. Kalau ini kebetulan kelihatan banget, ini targetnya adalah yang hidup, yes. Kalau yang mati, no. Ini target yang mati ya. Jadi kalau warna birunya kental, berarti itu bakal mati. Jadi kalau kita lihat, pertama yang dilihat adalah jenis kelamin, kemudian umur, laki-laki. Kelas 3, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gini cara ngelihatnya. Nah, saya lagi penasaran. Ada data lucu soalnya. Oh ini aja lah, Satu Indonesia Award ya. Satu Indonesia Award. Saya pakai Satu Indonesia. Kosong. Ini saya ngasih lihat data teks ya. Data teks, datanya seperti ini kira-kira. Jadi ini teksnya. Dia judulnya Bakti Sosial. Kemudian tingkat kesulitannya seperti ini. Outcome-nya seperti ini. Outreach-nya seperti ini. Sustainability-nya seperti ini. Dan nilainya dari motivasi ada 7. Oh, ini nilainya diskrit ya. 7, 3, 9. Ada yang pakai koma. Saya mau cari nilai yang pakai koma soalnya. Tadi nilainya nilai diskrit banget sih. 7, 3, 9 segala macam. Saya
Nah, berarti bukan di sini dia. Oke. Oke. Eh, ini datanya semua discrete semua nih. Saya lagi pengen cari yang data average-nya. Kayaknya hilang. Bentar, bisa nemu nggak? Oh, datanya discrete. Datanya discrete banget. Ini yang dilihat yang kolom yang ini ya, yang C, D. Ada C, D, pagar. C itu klasifikasi, D itu discrete. Nah, itu yang jadi masalah. Saya pengennya continuous sih sebenarnya. Eh, ini nggak ada nih, 2023-nya hilang. Oke, datanya banyak banget ya. Saya kenapa yang average-nya nggak ada? Nah, average, average. Ada hilang datanya. Waduh, 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 waduh. Ya udah, data apa adanya lah kita coba ya. Dengan data, kondisi data apa adanya. Eh, coba ini saya buka gimana. Yang ini dibuka gimana? Yang ini ekstraksi. Saya coba ya. Oke, coba saya lihat. Saya butuh angkanya aja. Angkanya harus tidak diskrit kalau bisa. Waduh, diskrit juga ya. Ini 1977 itu diskrit. Jadi harus pakai koma-koma nih. Ya, diskrit semua. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kita punya data dengan kondisi angkanya cuma 1, 3, 7, 9 segala macam. Ini angka diskrit. Dan ini angka ini dibikin oleh beda-beda orang. Ini kalau kita lihat ini sama nih data. Ini sama datanya dua-duanya 3.
hasilnya. Ini sama ini sama, hasilnya 7. Nah, ini beda nih. Sama, tapi hasilnya lain. Yang satu 9, yang satu 1. Kenapa hasilnya beda? Karena itu dua juri yang lain yang ngasih nilai. Oke. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan data yang dibuat oleh beda orang untuk hal yang sama, dia akan punya persepsi yang lain. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya biasanya tekniknya adalah saya ambil rata-rata. Kalau ini jadi seru nih urusannya, karena dia nggak ngambil rata-rata, dan ngambil rata-ratanya dibikin manual. Dibikin manual, dihitung manual, di rata-ratanya sekian. Jadi saya ambil rata-ratanya sekian. Nah, dengan cara itu, ini kita akan coba nih percobaan ya, bisa nggak? Ini, oke. Ini akan kita baca data Excel. Ini data file. Nah, ini filenya kita ambil dari Satu Indonesia Award. Itu tadi filenya file Excel biasa sih. Satu Indonesia Award. Siap. Oh, ini ada average. Nah, ini yang average ini yang seru. Oke. Jadi ini saya udah punya data yang average. Oke. Ini ada kebetulan kita di Satu Indonesia Award akan menilai dari beberapa sisi. Satu, kita nilai motivasi, obstacle itu kan, outcome keluaran, outreach berapa orang yang dapat manfaat, sustainable kira-kira bisa langgeng nggak ke depannya. Tapi ini saya ngambilnya average nilai. Oke. Nah, ini saya akan klik motif paling seru sustainable sih sebenarnya. Sustainable, saya akan buka sustainable. Perhatiin ini filenya XLSX ya. Jadi Excel, file Excel biasa. Oke. Wah, collapse, nggak kuat. Gede banget. Waduh. Oh, ya, masuk. Oke, berhasil masuk. Nah, di sini ada ini fitur-fitur ini nggak dipakai. Kita butuhnya yang ini doang sih sebenarnya. Judul, motif, obstacle, outcome, outreach, sustainable, bentuknya teks, dan nanti nilainya ada di sini. Oke, targetnya ada di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba proses dia. Jangan di pen, bukan, salah. Select kolom. Saya akan select dari kolomnya dia. Oke. Yang akan dipakai yang ini. Terus yang dipakai targetnya yang ini. Oh, sorry. Oh, ini salah. Ini jadi nih, sorry. Ini nggak dipakai. Fitur yang ini nggak dipakai. Jadi, oke. Ini nggak dipakai. Nah, yang ini saya jadiin fitur. Wah, ini meta. Ini harus jadiin fitur soalnya. Jangan meta ini. Waduh, 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 waduh. Harus diedit lagi filenya. Ini harusnya, jadi motif outcome obstacle ini harusnya ada di sini. Fitur, yang ini di-ignore, ini targetnya. Jadi nanti yang fiturnya adalah yang ini, teks. Nilainya adalah yang sustainable ini, nilai jadi target. Sementara yang ini nggak tahu kenapa keluar kayak gituan. Coba kita lihat dari file aslinya ya.
Ini kalau saya giniin doang gimana? Saya buang ininya ya, kodenya. Outcome buang. Bentuknya teks. Yang di teks-teks ini saya buang aja teksnya. Nah, yang ini yang C dan descript. Oke. Oh, sorry. Yang ini descript. C. Saya ngambilnya jangan yang descript. Tadi ada average mana ya? Average. Nggak dapat. Kok tadi ada? Dia bacanya di mana tadi? Ini coba saya stop dulu. Coba. Dia bacanya dari folder mana sih? Ini kan ada average 1. SIA 2022 average 1. SIA 2022. Oh, di sini dia. Oh, salah. Ah, ini dia dapat. Nah, sip. Oke. Ini dia motif. Oke. Ini dia makhluknya. Saya akan ambil ini juga lagi. Dan ini kelihatan angkanya di sebelah sini nilainya pakai koma-koma. Oke. Nah, ini jumlahnya ribuan. Sebelah kanan jumlahnya ribuan. Ini saya eh, nggak bisa ke atasin nih. Oh, ini bisa di sini. Oh, oke. Bidang, judul, motif, obstacle, outcome. Harusnya nggak ada meta di situ. Kenapa keluar jadi meta ya? Ini metanya bikin kacau tuh tadi. Karena meta jadi saya nggak bisa ini. Average 1 motif. Coba saya load lagi. Coba. Ini loadingnya lama. Ini gede soalnya filenya. Jadi filenya gede banget. Jadi loadingnya lama. Aduh, wait. Ini kalau kita udah analisa data gede gini nih. Loadingnya lama. Wait lagi. Ini udah masuk. Ini meta. Tiap kali jadi meta dia. Saya punya fitur ini. La ilaha illallah. Oke. Coba, sorry. Saya masuk lagi ke sini. Dulu nggak serewel ini ya. Jadi gitu deh. Kadang-kadang suka rewel dia. Berubah versi, berubah ini.
Coba saya kasih kode string. String. Jadi ngasih kode bahwa dia string tapi dia fitur, bukan ini maksudnya. Bukan meta. Meta itu dicuekin soalnya. Meta tuh ignore. Itu metadata aja, kode aja. Jadi di ignore. Saya nggak mau di ignore, ini mau harus diproses soalnya. Jadi ini saya kasih kode bahwa dia adalah string. Oke. Ini udah beres semua. Oke, saya save. Oke, ini tutup biar nggak ngeloadnya nggak ketinggian. Loadingnya nggak gede. Oke, ini saya tutup lagi. Coba kita lihat, mau nggak sekarang? Mudah-mudahan mau ya. Mudah-mudahan file yang diedit tadi bener ya. Kalau enggak kacau juga nih. Oke, wait. 2 kali wait ya. Ini loadingnya lama ya. Oke, sekali. Lagi. Oke, 2 kali. Tapi ini masih meta. Oh, 3 kali. Ini masih meta nih. Coba. Ini sudah ada. Ini bidang jadi kategori. Waduh, jadi kacau gini ya. Targetnya sih bener motif, number. Cuman saya pengen yang makhluk ini bukan ada di meta, pengennya ada di fitur. Waduh, filenya kegedean kali ya, dia collapse langsung. Jadi ini kalau bisa masuk, jadi kisahnya gini, kalau ini bisa masuk, saya biasanya akan ini, kalau bisa masuk ya, ini kondisi nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk, yang akan dilakukan adalah karena dia bentuknya teks, tapi ini udah kacau ceritanya. Jadi ini harusnya di select kolom ini saya harus tentuin supaya string-string ini bisa masuk ke dalam fitur. Oke. Terus targetnya ada di sini. Eh, yang ini nggak dipakai semua ini, semuanya di ignore ini, nggak dipakai ini. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi ini nggak ada, ini masuk ke dalam sini. Jadi judul, nama peserta nggak dipakai, nama peserta dibuang aja ke sini. Judul, outcome, obstacle, segala macam ada di sebelah sini. Masukin jadi fitur, dan kemudian yang harus saya lakukan adalah saya masuk ke dalam teks. Mana dia teks? Ini. Text mining. Ini ngasih lihat aja, nggak bisa dioperasin benar. Jadi saya biasanya akan pre-process teks. Ini saya rubah jadi bahasanya bahasa Indonesia, FG ini Indonesia. Oke, supaya stoppers dibuangin semua. Oke, jadi ini masukin ke sini. Cuman ini nggak bisa ini. Oke, kemudian setelah dia jadi bahasa Indonesia, kemudian kita stoppersnya udah dibuang-buangin semua. Biasanya saya suka pakai back overs juga.
Backovers itu ngitung kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, dan dari kata-kata itu kita bisa dapat koordinat sebetulnya dari masing-masing teks, gitu ya. Nah, dari sini baru kita masukin ke sini, masukin evaluasi ini, test score. Nanti kita hitung modelnya. Waktu itu saya dapatnya pakai random forest yang bagusnya sih sebenarnya. Oke, jadi ini kalau ini nggak bisa jalan ini karena nggak, ini kelihatan ini titik-titik korpusnya, jadi nggak ada data yang dikirim nih sebenarnya. Jadi ini nggak akan bisa. Ini 0, kosong karena nggak ada data, gitu ya. Nah kalau ada data kita udah berhasil. Kalau tadi berhasil berarti kita bisa lihat presisinya segala macam. Nah ini nanti kita bisa, waktu itu saya dapatnya random forest yang bagus, jadi ini saya buang, remove random forest yang bagus ke sini. Ini kita punya model. Modelnya kalau mau di save bisa, ini ada save model. Jadi kita bisa save modelnya ke sini sih sebenarnya. Jadi model bisa kita save. Kenapa saya perlu nge-save model? Karena ini prosesnya panjang banget, lama banget nih prosesnya. Ini teksnya gede, banyak. Jadi nanti dia perhitungannya gila-gilaan, mabok, dan kita save modelnya. Setelah modelnya di-save, langkah selanjutnya adalah kita akan ngitung. Kalau ada data tulisan kayak gini, nilainya berapa? Jadi caranya adalah kita bisa load model, model yang kita save nanti kita baca lagi di sini. Jadi waktu save model, kita harus save as, kita kasih tahu nama filenya apa di sini. Save as-nya apa, kemudian nanti kita load file yang sama. Kita load file yang sama, dan kita bisa lakukan prediksi di sini. Prediksi. Jadi model kita masukin dalam prediksi. Nah, di sini kita perlu ngeload data lagi. Data ini dengan data yang di bawah sama data yang di atas beda. Jadi data yang di atas, yang data aslinya adalah data yang sudah ada nilainya. Jadi kalau kata-kata seperti ini nilainya berapa. Data yang di bawah adalah kata-kata tanpa nilai. Jadi kita mau prediksi. Kata seperti ini nilainya berapa, gitu ya. Setelah itu dapat, ya udah. Nanti kita, ini prediksi biasanya nanti keluar sih. Kalau ini mah Iris ya, prediksi. Ini Iris ya contohnya. Tapi nanti kita bisa lihat. Nah, kita kan ini saya berusaha tadi pakai teks, ternyata teksnya nggak segampang itu bacanya, rupanya udah. Ini soalnya saya pakainya orange yang zaman dulu kala. Ini saya udah upgrade ke orange yang baru dan rewel. Ternyata nggak semudah itu. Jadi harus saya oprek-oprek lagi supaya datanya bisa dibaca dengan benar. Oke, misalnya kita akan pakai Iris aja biar gampang. Pakai Iris, pakai ini aja ya. Cancel. Remove. Oke, ini nggak usah saya modelnya, nggak usah saya save lah. Soalnya Iris kecil, jadi masih ikhlas. Waktu yang dibutuhin buat ngitungnya nggak banyak. Nah, sekarang saya akan pakai Iris, pakai dataset. Sorry, 2 kali. Ini saya kasih lihat contohnya pakai Iris. Ini datasetnya Iris. Kita pengen ngelihat seberapa bagus dia bisa melakukan klasifikasi. Oke, datasetnya Iris, kemudian kita pakai random forest. Jangan langsung random forest. Saya akan bagi 2 sih sebenarnya, ini datanya akan dibagi. Data sampler. Saya akan bagi 80% saya pakai buat training, 20% yang sisa saya pakai buat ngetes. Oke, jadi sampel data. Jadi 120 dipakai training, 30 buat testing. Yang training masukin ke random forest. Coba lihat. Jadi data sampel masukin ke data, masukin random forest. Ada remaining data, ini yang akan kita pakai tes.
hasil modelnya benar nggak mendeteksinya, mengklasifikasinya. Oke. Jadi ini saya masukin ke prediksi sih sebenarnya. Jadi bukan data sampel yang masukin prediksi, tapi remaining data yang masukin ke sini. Nah, prediktor ini adalah model. Prediktor ini adalah model yang didapat dari si random forest. Oke. Jadi kita random forest ini jadi data kita bagi dua di sini ya. 80% sama 20%, 80% kita pakai buat bikin modelnya, kemudian sisanya 20% kita masukin ke sini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini modelnya masuk ke prediktor. Oke. Kalau lihat di sini, sampel data masukin ke data. Tapi sampel data, salah. Remaining data masukin ke data. Oke. Jadi remaining data masukin ke sini, model masuk ke sini, data sampel masukin ke random forest, kita dapat model. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini bisa kita lihat errornya 00, 0,8. Ini arisetosa, tapi benar. Ini 000, yang errornya 0 oke banget. Ini virginica. Jadi yang sebelah kiri adalah hasil apa sih namanya? Hasil prediksi dari model yang kita pakai. Yang sebelah kanan data benernya. Jadi kita bisa compare langsung sih. Kalau kita main pecah kayak tadi, sampel dipecah 80-20%, kita bisa ngecek algoritma yang model yang kita buat benar apa salah. Jadi caranya kayak gini. Tadinya saya pengen ngecek ini pakai teks, cuma teksnya nggak kebaca ternyata. Jadi seru nih urusannya. Tapi kita lihat dulu yang ini ada yang salah nggak ya? Oke. Ini versicolor setosa, versicolor setosa, versicolor virginica. Ini setosa benar, versicolor virginica setosa, versicolor. Nggak ada yang salah sih. Setosa, virginica. 100% benar. Jadi model yang kita buat berhasil dengan baik melakukan prediksi bahwa kalau ininya kayak gini, dia kategorinya aris yang mana. Jadi udah benar. Jadi nanti kalau kita punya data, sarannya dibagi dua. Ada biasanya 80-20 atau 70-30, terserah sih. Kalau datanya gede banget, kita bisa 90-10 sih. Udah gitu kita coba tes seperti ini. Ini kita pakai random forest, coba kita ganti random forest-nya. Ini random forest kita ganti ya. Kita ganti pakai misalnya logistic regression. Oke. Ini sampel data masukin sini masukin sini. Model masukin sini. Coba kita lihat efeknya. Iyalah. Coba ada yang ini error nih, satu error. Ini vertikal di sininya Ginika. Satu error. Kayaknya satu doang. Tapi ada error dia. Iya. Oke. Jadi yang ini pakai apa tadi? Logistic regression ada error satu. Kalau kita pakai random forest nggak ada error sama sekali. Jadi oke banget buat prediksi. Kalau pakai apa sih tadi? Logistic regression kita dapetin satu error. Tapi ini nggak menarik sih. Yang menarik tadi teks. Asli menarik teks. Cuman nggak bisa jalan. Ya harus dioprek-oprek lagi. Tolong soal-soal ujiannya dikerjain supaya Anda bisa lulus. Berusaha buat ngulang kuliah nggak baik.
Dan kalau bisa kuliahnya bisa dapat A semua, bukannya apa-apa. Kalau ngelamar kerja dengan kondisi nilai A tuh enak, kalau nilainya nggak A, nggak enak buat ngelamar kerja itu aja sih. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila kita berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wih, Waalaikumsalam, Prof. Berarti harus A ya, yuk, Prof ya? apa tuh? Berarti harus A semuanya, Prof. Ya kerjain semua aja, Bud. Biar Ya nilainya udah, bagus, Prof. Bud. Masa Putri dapat nilai 20 kan nggak lucu. Gak lucu, Prof. Udahlah, kamu pasti bisa lah. Semuanya ya mau nikah juga, ini sama Iqbal. Ya, tolong kerjain lah. Ini kuliah ini baru 2 orang yang lulus gitu. Oke? Oke, sampai ketemu lagi. Tapi minggu depan saya bikin rekaman deh kayaknya minggu depan. Itu ya. Minggu depan mau ini soalnya. Mau kurban di kampung. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pakai Zoom. Kalau ada apa-apa pakai email ya. Terima kasih.